Mau yang mana duluan dari 4? Firewall, pasti udah pada tahu. Secure Shell Secure Copy, VPN, Web Application Firewall. VPN tuh kalau ngomong VPN, kalau VPN saya akan ngomongnya Open VPN sih sebenarnya, bukan VPN yang Microsoft. Mau yang mana? Di antara 4. Secure Shell Secure Copy. Udah. Itu gampang sih, bisa dibahas cepat. Terus 2 lagi. 1 lagi, 1 atau 2. Mana yang? Hah? WAF. Oke. Jadi kita akan bahas Secure Shell Secure Copy. Mungkin sekalian sambil Secure Shell Secure Copy saya akan bahas juga AirSync. Karena AirSync akan pakai SSH. SCP SSH ya buat ngambil data. Mungkin yang belum tahu yang namanya AirSync, tadi cara kita backup pakai DD. DD itu satu partisi diambil. Kalau AirSync itu akan ngambil file. Cuman kalau misalnya kita udah ngopi ada file di server sama file di komputer kita buat backup. Oke, atau bisa juga antara 2 server juga bisa sih sebenarnya. Pokoknya antara 2 komputer ada file di sana sama file di sini. Kalau sudah pernah di AirSync, file ini udah update sama sebelah sana dong. Nah, kalau ada banyak file dan ternyata semuanya tidak berubah, dia tidak akan ngopi. Dia akan ngambil file yang berubah doang. Tapi dia nggak ngopi perubahannya loh, nggak. Dia akan ngambil satu file yang berubah. Jadi kalau ada file database besarnya 1 giga, ada perubahan sedikit, cuman 10 mega gitu perubahannya, dia ambil 1 giganya, gitu ya, bayang ya. Jadi AirSync akan ngambil file, seluruh filenya, kalau ada perubahan dia ambil seluruh file, kalau nggak ada perubahan ya udah dia diamin. Saya punya kebiasaan AirSync sih sebenarnya. Itu juga kalau ada yang ngirim hard disk ke saya, buat saya kopiin, perustakaannya gua kopiin, itu saya pakai AirSync kopinya. Saya nggak pakai copy gitu. Kenapa saya pakai AirSync? Soalnya listrik suka ngejepret. Kalau listrik ngejepret, kalau pakai copy diulang dari awal kan ngopinya. Kalau AirSync hanya file yang belum ke copy aja di copy, kira-kira gitu. Jadi AirSync saya biasa pakai buat ngopi, buat backup segala macam. Jadi proses backup ada yang namanya DD, ada yang pakai AirSync segala macam, dan AirSync itu pakai SSH. SSH bisa dipakai juga buat nge-remote. Biasanya SSH kita pakai buat remote server. Kita juga SSH bisa juga selain remote, shell-nya kita bisa tarik layar ke tempat kita. Jadi GUI-nya, grafiknya bisa kita ambil. Pakai SSH juga bisa sih sebenarnya. Oke. Saya akan masuk Secure Shell Secure Copy dulu, udah gitu kita masuk WAF ya. Oke. Untuk WAF saya akan uji nyali. Ini percobaan banget WAF ya, uji nyali. Saya akan coba praktekkan beneran WAF-nya, saya akan install terus dipraktekin WAF-nya. Cara praktekinnya ini, tapi bisa gagal ya, jangan khawatir. Jadi saya akan coba praktekin WAF-nya diinstal di web server. Kemudian saya bikin file PHP untuk username password. Oke. Nanti si WAF-nya kalau ada SQL injection atau apa ke file PHP itu, kalau WAF-nya detect, dia akan mutusin sambungan sih sebenarnya. Jadi ngedrop. WAF tuh sadis sih sebenarnya, sadis banget. Kalau kita pasang WAF di sana, di server Apache, web server, kalau kita ngaco apa-apa ke sana, sambungan putus. Jadi dia akan menyelamatkan. Jadi kalau firewall yang normal, dia akan monitoring paket di bawah. IP-nya, source-nya berapa, destination berapa, port-nya berapa, itu firewall yang biasa. Kalau web application firewall, itu firewall yang dijalankan di aplikasi. Dia akan monitoring aplikasi, dia nggak peduli bawahnya. Jadi kalau ada SQL injection, cross-site scripting segala macam, kita jalanin WAF, sambungan akan diputusin sama si WAF-nya di atas, gitu ya. Jadi keren sih WAF, cuman jalaninnya seru-seru gimana gitu. Oke, saya akan coba SCP sama ini. Saya akan masukin dari sini. Kalau SSH kayak gini doang sih, cara SSH biasa aja ya. Saya keluar dulu. Nah, clear layar. Sorry.
Oke. SSH ini SSH biasa. Berapa tadi? 857. Ini biasa. SSH biasa aja. Oke. Yang perlu lihat di SSH itu gini, sudosu etc SSH. Oke. Di dalam folder SSH ini, coba balik lagi folder SSH, ada satu file yang penting, yang ini rata-rata SSH cuma ada satu file namanya sshd-config. sshd-config adalah file konfigurasi server SSH-nya. sshd-config ini file konfigurasi server, banyak sih parameternya. Nah, kalau ini kebiasaan Ono, kebiasaan nggak bagus sih sebenarnya. Salah satu kebiasaan Ono adalah saya biasanya tidak ngasih pertahanan di server saya. Parah ya. Firewall nggak ada sih sebenarnya. Pokoknya server gue parah lah. Tidak ada pertahanan sama sekali. Pertahanan gue cuma satu biasanya. Cuman port SSH-nya nggak dua-dua, itu aja. Jadi pertahanannya Ono pakai softwarenya, semua aplikasinya default. Karena dia default, dia relatif aman. Tidak dimacem-macemin aplikasinya kayak dari CMS, content management system kayak WordPress apa segala macam. Saya pakai default, nggak gua macem-macemin. Kemampuan buat uploadnya diturunin supaya orang nggak bisa ngupload macem-macem. Udah, aplikasi kayak gitu. Pertahanannya terutama saya ngandelin di sini, di SSH ini. Jadi kalau ngelihat servernya Ono, firewallnya nggak ada sih sebenarnya. Servernya Ono nggak pakai firewall, web application firewall juga gue pasang, parah gue. Soalnya nggak ada yang penting di situ, nggak ada duitnya, orang semua dikasih gratis, jadi kemungkinan orang buat nyerang nggak banyak. Cuman saya main di sebelah sini nih, di port ini saya set bukan dua-dua. Terus satu lagi pertahanan saya yang lain adalah adminnya selalu lebih dari satu orang server. Admin itu maksudnya gini, orang yang bisa login terus bisa jadi super user pakai sudo ya, sudo su itu lebih dari satu orang. Rootnya satu, cuman ada beberapa orang yang bisa jadi admin itu. Jadi pertahanan Ono cuma gitu doang sih, ganti port ini terus yang bisa jadi super user ada berapa orang. Ini saya dapat pengalaman nggak sengaja karena saya pegang teman-teman Telkom waktu itu ngasih ke komunitas opensource.telkomspeedy.com, bentuknya server open source itu. Terus kita pakai server itu buat wiki, buat sharing soal open source segala macam. Semua orang jadi pinter, ada e-learning apa segala macam di open source itu. Yang jadi masalah di situ Linux waktu itu bisa SSH root. Jadi SSH root at server tadi. Kalau yang sekarang Linux nggak bisa SSH ke root. Waktu dulu bisa SSH ke root, jebol. Gara-garanya kita kan masih goblok-goblok juga waktu itu kan. Sampai sekarang juga nggak pintar-pintar amat sih sebenarnya. Jadi kita nyalain SSH supaya bisa kita nge-remote, tapi portnya dua-dua. Udah jebol. Terus anak-anak laporan, Pono, ini rootnya jebol, gini. Wah, semua pada panik kan, semua jebol. Semuanya lupa kalau ada di antara kita berapa orang itu bisa jadi root. Ya udah, gue masuk ke server ini. Rootnya udah diambil alih nih. Kondisi root udah diambil alih sama hacker. Jadi hacker udah jadi root nih kan. Ya udah, kita masuk lagi aja pakai user biasa kan. Masuk ke biasa, sudosu kan, jadi root kan. Ganti aja password rootnya kan, selesai, aman. Udah gitu, gara-gara itu kita ganti aja nomor portnya. Udah beres, selesai. Jadi kalau lu mau selamat, jangan pernah satu orang pegang server sebagai root. Berapa orang, udah gitu port yang penting-penting jangan dibikin standar lah, dikacauin. Terus pakai nomornya di atas 10.000 kali ya, pokoknya biar orang nyangka itu klien. Soalnya gini kan, kalau di jaringan ada klien, ada server. Server biasanya nomor portnya kecil-kecil ya, di bawah 1000 gitu ya, 80 tuh web, 443 TTPS, portnya kan kecil-kecil semua tuh kalau server. Jadi rata-rata scanner, hacker, kalau nge-scan server, dia akan nyari port kecil. Kalau port kecil, kemungkinan besar dia server. Gua taruh aja di port di atas 10.000, dia akan nyangka itu klien.
Jadi kalau kita lihat komunikasi antara klien server, kita cek aja pakai Wireshark, pasti klien portnya gede-gede, server portnya kecil-kecil. Ya udah, gue bikin portnya jadi port gede. Ya udah, ketipu dia. Itu teknik nipunya. Udah ya. Deh, ini SSH catatannya itu yang paling gedenya. Terus SSH yang lama itu kita biasanya enkripsinya yang parah sih. Enkripsinya pakai enkripsi yang parah-parah. Oke, sekarang ini udah beres. Sekarang kita kasih lihat teknik transfer file. Kalau di Windows pakai WinSCP sih ya. Kalau di sini saya akan transfer pakai SCP biasa. Enaknya transfer apa ya? Forensik misalnya. Ini ada, salah. Ini forensik, kita punya beberapa file di dalam folder forensik, bukti 1 apa segala macam forensik. Terus di servernya, di servernya kosong, nggak ada apa-apa, cuman ada folder namanya mail. Saya akan transfer, cuman gini aja, scp minus rekursif, salah, scp minus rekursif, salah, forensik, kirim ke ono@192.168.857.2, enter, kita kirim ke sana. Jadi ini ownernya masih root nih, nggak diizinin kekirim. Jadi harus kita ganti dulu sudo chmod -r f777 forensik 123456, kita kirim ke sana lagi. Udah kekirim semuanya. Coba kita lihat di server ls forensik, udah kekirim, beres ya. Nah, yang lain lagi dari SSH SCP adalah kita bisa ngejalanin perintah secara remote sebetulnya dari jauh pakai SSH ini. Cuman saya perlu contekan, jadi saya nyontek dulu ke wikinya Ono SSH. Mana nih SSH? Ini menjalankan perintah secara remote. Secara remote perintah. Jadi SSH servernya apa, perintahnya apa. Misalnya, dari sebelah sini, SSH 192.168.857, perintahnya misalnya, kalau gue pakai kutip mau nggak ya? Ini dulu ya, ls. Gue pengen nyoba kutip. Ini kelihatan ada folder forensik segala macam, ls forensik, mau nggak? Langsung keluar ls etc gitu, langsung keluar. Jadi kita bisa, SSH bisa nge-remote perintah ke sebelah sana, gitu ya. Kita bisa ngirim perintah, keluar hasil. Terus yang lain lagi dari SSH, yang lucu-lucu dari SSH kira-kira gini, kita bisa masuk secara otomatis ke mesin sasaran tanpa kita perlu masukin username password. Kalau tadi kan saya masukin username password. Caranya supaya kita tidak perlu masukin username password, kita harus masukin SSH key-nya ke file yang namanya id dsa pub di dalam folder SSH ini. Jadi saya akan bikin di lokal di sini. Enaknya gimana? Ngasih lihat. Saya akan bikin di lokal sini, chmod ini dulu. Udah. Sekarang saya akan bikin ini. Coba saya lihat dulu ya. ls.ssh. Cuman ada dua file ini, known host sama known host old. Saya akan bikin DSA sama RSA-nya, pakai gain key lagi. Salah. Saya copyin, saya paste di sini. Dia akan bikin ke dalam SSH ID DSA, enter. Nggak pakai password, saya masukin aja
ke C masuk, terus RSA saya masukin juga. Oke, masuk. Jadi ini DSA RSA dimasukin. Sekarang saya harus copyin ini ke remote servernya itu. Oke, saya harus copyin cd.ssh. Di sini kelihatan ada file pub. File pub itu adalah public key. Kita punya public key, private key. Coba kita lihat isinya apa. rsa.pub. Oke, bentuknya kayak gitu. Oke, sekarang saya copy scp bintang pub ke server 857.2. Oke, dua file public key saya copy ke server. Ini sudah dikerjakan. Ini kita copy dua-duanya ke server. Oke, di remote server masukin ke di add ke ID DSA pub sama ID RSA pub. Ini di add ke authorized key. Oke, di sini kita masuk ke server .ssh. Nggak ada. Bentar. Oh, mkdir dulu. Saya harus bikin di server mkdir. Oke, udah. Terus saya bikin file namanya authorized key. Touch lagi. Di sini udah. Kalau touch itu bikin file tapi nggak ada isinya, kosong. Jadi touch itu bikin file tanpa isi apa-apa. Sekarang kita cut, masukin key itu ke dalam file authorized key. Oke, udah masuk dua-duanya. Sekarang kita bisa nge-remote nih. Coba. Ini di server kondisinya. Ini saya akan keluar dulu dari server. Keluar. Clear layar. SSH 192.168.857. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk langsung. Terus ya. Ulang lagi biar kelihatan. Clear layar. Perhatiin saya ada di mesin namanya Dell. Ono at Dell. Saya akan masuk ke server SSH Ono at 192.168.857. Enter. Saya masuk ke server. Langsung Ono at server sekarang. Oke. Sekarang saya akan bikin file buat rsync. Backup, misalnya saya kasih nama backup di server. Oke. Saya punya folder backup di server. Sekarang ini perlu apa ya? Kalau buat auditor, contoh paling gampang kalau buat auditor ngelihat kayak ginian adalah kita punya beberapa pilihan untuk teknik backup. Pilihan pertama adalah backup seluruh partisi. Pakai DD itu satu partisi di backup. Outputnya adalah file ISO. Itu bagus kalau kita perlu install ulang server. Jadi tanpa install ulang server, partisinya bisa kita balikin lagi, restore pakai DD. Tapi DD itu satu partisi langsung diajar habis. Kalau kita mainan rsync itu file backup. Jadi saya biasanya kalau DD itu periodenya lebih lama, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali itu DD. Tapi kalau yang rsync itu biasanya tiap malam hajar. Di copy tiap malam. Gitu, misalnya database atau apa, tiap malam kita copy pakai rsync. Kalau nggak ada perubahan ya rsync-nya nggak kerja. Kalau ada perubahan baru rsync-nya ngambil seluruh file. Oke. Saya bikin folder backup. Sekarang saya akan edit si rsync-nya. Rsync itu pakai SSH juga. Oke, saya masuk sini. Wiki rsync. Ini caranya rsync local file ke remote file. Formatnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya akan instalasi sama konfigurasi rsync. Rsync-nya sendiri biasanya sudah ada di dalam sistem operasi. Cuman buat mastiin aja saya akan coba install rsync. Tapi sebenarnya ini nggak perlu. Saya paste di sini. Biasanya udah nggak perlu sih. Rsync is the newest. Sudah newest version. Tidak akan. Dia komplain sambal lagi. Oke.
Oke, itu udah new. Untuk ngaktifin AirSync nggak susah, kita tinggal ngedit etc default AirSync, saya copy, nanti ada parameter AirSync enable true, saya akan AirSync enable true-nya diaktifin. Kondisi awalnya adalah AirSync enable-nya false, kita rubah jadi true deh. Jadi AirSync udah bisa aktif. Sekarang saya tinggal ngaktifin folder mana yang bisa jadi tempat AirSync. Saya copy aja ini etc airsyncd.conf. Oke, sekarang saya akan masukin ini, klik kanan copy, masukin ke sini. Oke, yang ini ngaco, share folder ini ngaco. Jadi kita bisa batasin maksimum ada berapa connection yang bisa connect. Udah gitu folder tempat AirSync-nya ada di mana, saya akan kasih tahu. Foldernya ada di home ono backup. Hurufnya besar tuh backupnya tadi saya tulisnya. Coba cek dulu. Jadi ini ada folder backup besar, adanya di home ono. Jadi kalau kita edit lagi, di sini dia. Dikenalnya sebagai backup. Jadi kalau saya AirSync backup, nanti diarahin ke home ono backup. Oke, cuman ownernya harus dibenerin nih ownernya. Paling gampang chmod -rf 777 backup. Udah beres. Backupnya bisa dipakai. Sekarang kita lihat bukan sulap bukan sihir, backup kondisi kosong. Kosong backupnya. Sekarang saya akan masukin dari sini. Saya bikin folder backup di komputer saya. Oke, cd backup. Saya akan bikin percobaan.txt. Ini percobaan.txt. Oke. Nah, kalau AirSync cuma gini doang. Tadi AirSync-nya udah di start belum? Saya start dulu AirSync-nya. Sudo etc init.d AirSync restart. Password. AirSync-nya restart. Coba ulang lagi biar pasti aja. AirSync-nya udah di restart. Sekarang saya coba dari sebelah sini. AirSync minus update rekursif. Update rekursif AirSync //192.168.857 backup. Nah, di situ slashnya backup karena kita sudah konfigurasi di AirSync bahwa kalau ada nama itu backup akan dikirim ke /home/ono/backup. Backup besar ya. Salah. Harus gini. Gini ya. Jadi harus source destination. Source-nya saya kasih bintang di sini. Atau biar kelihatan serunya gini deh. Percobaannya. AirSync minus update rekursif backup. Oke. Backup bintang ke AirSync 192.168.857/backup gitu. Dah. Jadi ini foldernya, nama filenya apa, terus saya kirim ke mesin mana. Waktu saya bilang saya kirim ke mesin mana, di depannya saya kasih kata-kata AirSync. Proses komunikasi AirSync sama servernya pakai SSH. Oke, saya akan enter. Reset by peer. Bagus. Ini seru kalau udah kayak gini nih urusannya biasanya. Coba saya rubah. Seluruh ono saya 77-in nih. Mudah-mudahan mau nih. Coba saya ini dulu. etc init.d AirSync restart. Oke, kita coba lagi. Kalau enggak saya balik soalnya. Nggak mau. Coba kalau gini mau nggak? cd backup. Oke.
connection, nggak mau connect, hanya coba nggak mau, coba kalau saya ganti cd ono backup tes, saya balikin ya, ini percobaan dari sana ke sini. LS backup. Oke, kita coba. Saya balik arah dari sana ke sini. Mau nggak ya? rsync minus UR minus ini 192.1 salah, slash-nya 2. Atau saya clear dulu layar. rsync minus UR minus rsync 192.168.857 backup bintang dikirim ke home ono backup. Oh, tadi salah format, berarti formatnya bukan kayak gitu perintahnya. Nah, kelihatan di sini ada tes.txt diambil dari server. Kalau kita lihat tes.txt isinya ini percobaan. Sekarang saya di server saya tambahin kata-kata backup tes.txt. Saya kasih tambahin lagi, ini tambahan. Oke, saya save. Kalau kita lihat di sini belum ditambahin. Sekarang saya coba rsync lagi. Rsync, enter. Coba kita lihat lagi more txt di laptop saya, udah ada tulisan ini tambahan. Kalau mau ditambahin lagi, itu caranya. Kalau mau gila, ya ini gini aja, vi tes2.txt. Ini file kedua. Oke, ini ada file kedua, chmod 777 tes2. Oke, saya punya dua file, tes.txt sama tes2. Kalau kita lihat dalam sini, cuman ada tes.txt, tes2-nya nggak ada. Sekarang saya rsync dari sebelah sini. Saya rsync-nya backupnya bintang. Semua file di bawah rsync akan di copy ke home ono backup. Enter. Kalau ls kita punya tes2 txt sekarang dapat. Beres ya? Itu fungsinya rsync dan ini tool yang biasa saya pakai sehari-hari. Jadi server-server file perpustakaan segala macam di rsync caranya. Dengan cara itu saya bisa punya backup dan gak perlu lama nunggunya, hanya perubahan filenya aja yang saya copy. Perpustakaan saya ada 12 tera, ada di 2 server. 12 tera, 2 server, itu selalu di rsync satu sama lain. Kemudian file data saya, kerjaan segala macam ada di 3 hard disk, semuanya di rsync. Dengan cara itu saya cukup punya satu, terus di rsync beres semua. Yang jadi masalah paling besar waktu kita bikin perpustakaan adalah duplikasi file. Jadi waktu kita download file buku, bukan download sih, nyolong ya. Waktu kita nyolong buku-buku itu dari internet, seringkali orang bukunya sama, namanya agak beda. Misalnya kalau yang ini judul buku terus penulis PDF, kadang-kadang bukunya sama, penulis judul buku PDF. Jadi kayak gitu. Itu banyak banget tuh yang kayak gitu-gitu, orang sharing kayak gitu kan banyak, kebalik-balik. Kepaksa saya harus jalinin buat delete file duplikasi gitu. Jujur saya kemarin waktu awal saya jalanin, saya sampai ngedelete sekitar 500 giga. Duplikasi file itu 500 giga itu. Jadi setengah hard disk itu isinya file duplicate, saya delete bersih. Sekarang udah nggak ada duplikasi. Gitu. Beres ya? Sampai sini dulu. rsync ada pertanyaan? Nggak ada, aman? Ya. Pernah ada celah nggak di rsync-nya? Bisa apa? Kan itu kan pakai SSH ya. Misalkan SSH-nya pakai tanda settingan dulu default port 22, akan jadi celah. Kalau portnya diganti, ini jadi sarannya portnya diganti sih. Kalau keluar ya, ganti port. Nah nanti di rsync-nya ada tambahin -p apa gitu, ada caranya sih. Ntar gue nggak hafal karena
Oh, ini dia. Mana tadi tuh? Ini dia. Nih. Nomor portnya diganti. Ditambahin minus-minus RSH, SSH apa segala macam. Jadi ditambahin perintah seperti ini. Gitu ya. Jadi lebih secure lagi. Gitu. Ada lagi? Ya. Kalau AirSync kan ngopi yang masih belum ke kopi gitu Pak, sebagian yang jadi nge-sync sama. Maksudnya dia akan ngopiin file yang dalamnya berubah. Ya. Tapi kalau misalnya yang sebelahnya kehapus, yang sebelahnya hapus juga nggak Pak? Maksudnya sebelah kapus gimana maksudnya? Misalnya ada dua server gitu Pak ya, source-nya itu datanya dihapus. Yang sebelahnya hapus juga nggak? Source-nya datanya hilang Pak. Ketika di AirSync lagi, source. Oh, ya enggak lah. AirSync kayak ngopi file aja. Oh, jadi kalau cuma penambahan aja ya Pak ya? Iya, file sana nggak di-delete. Bisa itu dihapus, cuma harusnya ditambahin hak kalau nggak salah. Oh, tambahin hak. Oh, bisa. Bisa. Jadi itu Oh gitu, gue baru tahu juga. Keren. ada kebutuhan buat jalanin continuous integration terus continuous deployment kan dibuat bisa per Jenkins misalkan terus itu di copy ke target deployment itu pakai AirSync kan gitu maksudnya supaya dia konten gitu. Iya itu bisa. Jadi yang source-nya dibuang. Iya, jadi maksudnya kan ngepull dari Ngambil dari source. kan, Jadi di sini sama source sama nih, selesainya kan sama. Terus nah kan bisa di source misalnya itu udah di-delete kan. Ya, ada yang di-delete. Nah, terus di target sebenarnya masih ada tuh. oh. Nanti yang target itu ke-delete juga. Pakai minus A ya? Minus H kalau nggak salah ya, target. Oh, tar. Gue jarang ngerjain yang kayak gitu tuh. Keren juga lu cerita lu. Ini mah human readable kalau H ya. Coba ntar ada yang delete nggak? Bisa min D kali ya? Yang jelas bisa delete. Oh keren. Ini ada delete before, ada delete during, delete delay, delete after, delete exclude. Ini ada kayak gini-ginian nih. Tapi nggak pakai minus dia, bukan minus satu huruf gitu. Dia minus panjang nih. Delete receive deletes before transfer, not during. Receive delete during transfer. Find deletion during delete after. Ini kayaknya yang panjang kayak gini. Tapi gue belum pernah nyoba nih. Informasi bagus. Soalnya kadang-kadang saya butuh itu juga. Saya butuh kalau di sini di server di delete, file di tempat gue harus di delete gitu. Iya benar, gue butuh. Tapi gue nggak pernah mikirin, soalnya kan saya bukan itu ya, saya lebih file buku. Jadi ya sana delete, ini nggak delete nggak apa-apa karena gue buku ya. Backup doang. Iya backup doang, gue nggak butuh sampai level yang itu. Ternyata bisa. Oh ya menarik nih. Ini ada nih kayaknya. Ini kayaknya yang ini nih yang delete kayak gini-gini ya, del. Tapi delnya macam-macam nih delete-nya. Hati-hati lu. Salah ngedelete bubar. Min delete ya. Ya lu coba aja. Atau kita coba ya, percobaan. Kayak tahu bener apa salah. Ini ada kita coba minus delete ya. Percobaan minus delete. Percobaan. Minus delete ya. Kita coba ya. Di sini ada file text 2 sama teks. Di sini ada ada tes 2 sama teks. Sekarang gua akan delete di servernya, remove misalnya tes. Tinggal satu, tes 2 ya. Oke. Sekarang kita coba. Kondisinya udah di remove nih. Ini saya giniin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahin apa tadi? Min delete ya. Di depan di belakang. Di depan kali ya. Gua kagak tahu lah. Delete. Mudah-mudahan bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Mampus lu. Masih ada. Coba min delete apa lagi perintahnya tadi? Coba satu-satu dah. Gue suka ngeror kayak gitu jadi orang. Delete after. Saya biasanya VJ, min delete atau bedanya VJ. Apa? Gue ngikutin lu aja deh. Apa?
sebelum min deret min a v z A. a v z A atau H? a benar A, V, Z, gitu. Minnya 1 biji. ya benar URL nggak saya nggak pakai, nggak tahu. Oh, R-nya lu nggak pakai? Oke. Gua ngikutin lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sulap, bukan sihir. Enter. Ada kayak gituan ya. Lucu ya. Coba kita lihat efeknya. Bismillah, masih ada. Ya, pokoknya kayaknya bisa, tapi perintahnya harus dicari dulu lah. Nah, gua perlu contekan, gua kagak tahu. Ya, begitu ya. Ada lagi? Aman ya? Sekarang kita akan coba masuk ke, sekarang udah anjir itu udah jam segini. Waduh. Ya udah. Baterai masih ada, gue masih bisa ngomong, jangan macam-macam lo ya. Hah? Oke, kita akan masuk ke WAF. Kita akan coba install WAF-nya. Ini mod security. Kalau di yang biasa kita pakai WAF di Apache, mod security instalasi. Di sini ada tambahan OWASP CRS3 itu recommended. Ini intinya WAF itu kayak antivirus. Dia butuh database virus, database virus ya, database serangan. Tadi yang OWASP itu database serangan yang dibikin sama OWASP. Sekarang buat installnya kita bisa update ini. Cuman ini gue nggak yakin gue bisa kerjain di sini nih. Soalnya saya pakai Ubuntu 18.04, PHP-nya PHP 5. Sementara catatan saya PHP 7 kalau nggak salah tadi. Ini kan PHP 7 semua nih. Jadi gue nggak yakin bisa jalan. Oh, dia 5 dan 7 di sini gelo. Ini ada 7, ada 5. Kita coba aja ya. Ini percobaan, nggak yakin bisa, tapi kita percobaan aja. Ini harus dioprek-oprek kayak gini, mengopreknya parah banget. Oke, kita update. Oke, udah. Sekarang kita akan coba install Apache-nya ini udah ada Apache-nya dalamnya. Kita akan install yang kagak ada. Kita install aja, paste. Mudah-mudahan tidak komplain. Nah loh, Apache 7 dia nggak mau, tidak ini. Iya, Apache 7-nya nggak ada. Ini masih pakai Ubuntu 18.04 nih. Apache 7-nya belum ada nih. Nah, kita install tool-tool yang, nah ini kebetulan si servernya server lama. Mudah-mudahan ini masih bisa kita kerjain. Kalau enggak, kita nggak bisa serius kerjainnya. Ini nggak keinstall satu, pakai doa. Tapi itu bukan mod security-nya. Nah, ini mod security-nya kayak gini doang. Lib Apache 2 mod security CRS. CRS itu database serangannya ada di CRS, bawaannya mod security. Kalau mau ditambah, kita bisa tambah CRS yang dari OWASP. Nggak bisa. Lib Apache 2 mod security-nya nggak kebaca. Dia ngambil dari repository lain nggak sih? Ini padahal udah gue update nih. Ini mau buat PHP ya. Mod security-nya nggak dapet. Ya harus ngoprek lagi nih. Nggak berhasil. Gue waktu itu saya berhasil nginstall, tapi lupa saya di sistem operasi apa. Kalau udah berhasil jalan, kita bisa cek Apache mod security-nya jalan apa enggak. Pakai Apache CTL. Kita grab kalau ada kata-kata security. Coba saya cek dulu. Jadi security udah masuk belum ya? Clear layar. Nggak ada. Ini mah komplainnya bukan masalah ini. Coba kalau saya giniin, tuh nggak ada security di sini. Config modul. Jadi mod security-nya belum masuk, tapi nggak bisa saya install juga sih. Jadi dia bisa diinstalnya dari lib Apache 2 mod security.
Oke. Kayaknya nggak bisa make. Ini jam berapa sekarang? Oke. Ganti server ya, ganti server. Ini udah gagal, pakai 18.04 gagal. Saya akan ganti server. Ini saya shutdown dulu. Sorry, saya masih punya waktu 15 menit kan? Oke. Saya akan nyalain server 22041. Ini baru. Start. Saya start 2204.1 kosong, kondisinya nggak ada isi apa-apa. Ini server kosongan banget. Mudah-mudahan dia mod security-nya ada di dalam situ. Ini pakai doa. Nah, poin yang perlu ini tadi barusan urusan install. Yang perlu kita lihat di bagian konfigurasinya itu ada di etc mod security.conf, ada di situ. Bisa kita reload kalau udah diinstal. Nah, konfigurasinya kira-kira gini. Ini kita bisa edit etc mod security.conf, bisa diedit. Defaultnya dia adalah security engine detection only. Tidak bereaksi apa-apa. Dia detect, oke, ada yang nyerang udah. Tapi dia nggak bereaksi. Nah, kalau kita rubah jadi secure door engine on, ini bereaksi dia. Kalau yang detection only tidak bereaksi. Nah, yang seru dari auditor adalah ngecek ada WAF jalan nggak, ada WAF-nya nggak, pakainya apa. Misalnya kalau memang pakai mod security, kita cek lagi di konfigurasinya, dia detection only nggak. Kalau on, nanti mulai lagi ke bawahnya lagi ada lagi. Ini bagaimana dia ngerespon segala macam harus di set dari secure response body access on jadi off, udah gitu kita set segala macam kayak gini. Nah, di bawah sini saya punya contoh kalau nggak salah testing SQL injection. Ini saya bikin contoh. Ini udah saya cobain sih, cuman gue lupa nyobanya pakai Ubuntu yang berapa saya lupa. Kita bisa bikin file PHP, login PHP, ditaruh di web. Bisa masuk ke MySQL password 123456. Nah, ini kira-kira kayak gini. Dia akan post username password di sini. Dia connect ke database-nya untuk user root password ini. Database-nya sampel kita masuk. Dan ini mah script PHP-nya. Untuk nyerang ini database-nya kita bisa masukin username sama password di sini, username ini password, username password. Dah. Setelah database beres, PHP-nya beres, di sini proses nyerangnya di sini. Kita nyerang. Nah, kalau yang normal invalid ini. Kalau kita melakukan SQL injection, kasih perintah-perintah seperti ini, putus, sambungannya putus, asli. Jadi caranya kita bikin PHP, bikin database, masukin di dalam database username password yang kita mau, terus kita coba SQL injection, bereaksi nggak sih mod security-nya. Jadi kalau mod security-nya bereaksi, putus dia. Tidak akan jalan, karena saya pada semua passet harusnya gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, ini waktu tinggal 10 menit. Mati lu. Kita coba ya dikit ya, kita percobaan dikit. Mudah-mudahan bisa. Ini kondisi jalan, ini masuk. Tapi ini tinggal 10 menit ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 if config. Wah, if config belum saya install lagi. IPA. Waduh, salah. Shutdown. Ini saya pakai NAT. Semprul dasar. Saya rubah dulu. Ininya jaringannya pakai NAT. Ini networknya pakai NAT. Saya rubah jadi bridge. Oke. Karena IP-nya saya lihat tadi IP-nya 10 sekian. Berarti pakai NAT. Saya rubah jadi bridge supaya dari komputer saya bisa masuk. Saya start lagi, kondisinya kosong. Start lagi, saya masukin lagi. Sekarang udah posisinya bridge, mudah-mudahan bisa masuk. Kalau masuk nanti kita akan coba cepat install semuanya tadi ya. Oke, ini masuk.
Oke, kita coba masuk. Saya coba cek IP dulu. IP-nya adalah 8164. Oke, saya akan masuk ke 8164. Oke, salah. 165. Ya, salah. 165. Ya, yes. 123456. Oke, masuk. Sudo su masuk. apt update. Oke, sekarang saya akan coba install. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini saya tambahkan repository buat PHP. 10 menit nih, 9 menit. Stres. Situ mah enak liatin ono stres ya. Tapi paling nggak udah kebayang dulu ya apa yang akan dikerjain. Kita mengerjakan kedelay sama jaringan nih. Ini kagak ada gerakan apa-apa di sini. Alah. Cepetan dong. Ini nggak jalan. Aduh. Oke. Saya tambahin repository buat PHP supaya PHP 7 apa 5 masuk. Enter. Oke, masuk. Sekarang saya akan apt update. Lama ya. Lama Come on. Cepetan. Cepet. Aduh. Oke. Masuk. Paste lagi. apt tadi udah ya? Oh belum. apt update. Sekarang saya akan install semuanya. Klik kanan copy. Masuk sini. Paste. Yes. Oke. Sekarang saya udah lagi nginstall. Saya juga harus nginstall XML segala macam harus install. Untuk pengguna 60 Watt perlu nambahkan ini, cuman ini kan versi lama. Sekarang yang saya install adalah Ubuntu 2204, versinya lumayan baru. Mudah-mudahan itu nggak dibutuhin. Saya butuh waktu 19 detik lagi buat selesai instalasi. Udah gitu saya akan install XML-nya, library XML. Setelah library XML saya coba akan install WAV-nya. 10, 9, 8. Ya, naik. 12. Ya, kenapa naik lagi? Sepuluh, 9. Ayo dong, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini masuk sini namanya 22041. Wah, install dulu ya. Tadi ngedownload doang ya. Waduh. Oke, install. MySQL ke install. MySQL server ke install. Kita pakai MySQL-nya 8. Mudah-mudahan tidak ada security-nya di MySQL, karena MySQL udah makin menyebalkan. Gue udah pusing kepala sama MySQL. Saya udah ganti agama ya. Saya udah makainya MariaDB sekarang. Iya. Yang cakep sih Maria Magdalena. Rese. Ini udah jam segini udah mulai error kepala lu tahu. Oke, ini lagi nginstall. Ya. Coba. Jadi ini akan saya install XML. Habis install XML, saya harus install mod security-nya. Oke. Coba kita lihat berhasil nggak? Oke, ini XML ke install.
Cepat. Wah, lama juga ya. Buset. Walah, dia nginstal sampai PHP 8 Gue kagak minta kok di install sampai 8 dia. Paling baru 83 soalnya emang. Buset. Banyak banget ya. Oh, hostname nggak komplain dia hostname. Aduh, 7 8 7 5. Buset. Ini instalasi beneran ini mah. Serius amat hidupnya. Padahal bakal gua delete ujungnya sih. Udah, kenapa sih? Aduh. Halah. Aduh. Dovecot keinstall juga. Dovecot tahu buat apa? Tahu Dovecot buat apa? DOVECOT. Nggak tahu. Itu buat IMAP sama POP3. Kalau email biasanya Postfix, SMTP, Dovecot buat IMAP sama POP3. Ini buat email sih. Tapi saya bingungnya kenapa jadi keinstall semua ya? Sadis sih, installnya parah banget. Nah, ini MySQL mulai diinstal etc-nya. Wow. Come on. Ini kita foto dulu aja kok. Iya betul. Ya, sambil nunggu kita foto aja ya. Fotonya di dalam di luar? Di luar, Pak. Di luar aja. Oh ya udah. Ya udah foto. Sambil bawa tas ya? Sambil bawa tas fotonya ya. Betul. Ya udah kita lihat aja ntar habis foto kalau masih jalan ya udah nyerah. Gitu. Sambil nunggu ID card depan. Ini gua udah paste nih, ini gua paste lagi nih. Deh. Ya, foto. Come on. Perjuangan banget.
keluar sendiri, begitu bilang bebas langsung lah. Pertanyaannya ini udah berhasil belum? Error tuh postfix. Coba kita lihat bentar ya. Kalau nggak berhasil ya udah. Ini kayaknya udah beres. Coba kita lihat. Ini. Nggak bisa. Nggak ada. Security modulnya kagak ada. Coba. Ini terakhir ya. Kita cobain lihat. Nggak ada. Maaf. Gagal. Usaha gagal. Ya udah. Tapi paling nggak kebayang bahwa ada makhluk ini. Pada zaman dulu kala orang berhasil nginstall, berhasil jalan, cuman sekarang gagal total. Oke. Kita